pertanyaan, saran, dan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 5. Saya persilahkan Pak Wamen. Terima kasih Pak Ketua Komisi. Izinkan kami menyampaikan jawaban yang merangkum jawaban dari teman-teman dari anggota Komisi 5. Dalam pengkajian yang kami lakukan, Pak Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi serta Bapak-Bapak anggota Komisi 5, kami mengkaji dari berbagai aspek, Pak. Kami juga bicara tadi sampaikan aspek keselamatan, Pak. Kami juga berpikir kalau terlalu lama dia ngojek lama, Pak, karena ngajar target kebutuhan, Pak, itu juga berbahaya, Pak, untuk keselamatan transportasi. Begitu juga audit yang akan kita laksanakan terhadap aplikator, Pak. Walaupun jujur, Pak Ketua Komisi, ini memerlukan waktu dan effort, karena kita menyentuh pihak lain, dan mungkin dari kami tidak punya kemampuan secara sempurna terkait dengan audit keuangan di perusahaan aplikator yang ada 4 ini, Pak. Tetapi pengkajian yang kami lakukan ini semua aspek, Pak, termasuk tadi yang disampaikan, dikeluhkan, agar pengkajian itu bisa mendapat solusi yang benar-benar win-win solution semua. Ya. Karena memang yang diperhatikan oleh Pak Menteri, jangan sampai kita membuat satu keputusan, Pak, yang mengakibatkan ekosistemnya semuanya terganggu, Pak. Karena bukan hanya aplikator dengan mitra, Pak, ada UMKM dan yang lain-lainnya, Pak, yang perlu kita pikirkan. Tentu juga kita pikirkan berapa sih, Pak, yang memang kenapa aplikator minta 20% atau sebagainya gitu, Pak. Ini terus kita akan kaji, Pak. Mengenai penekanan dari Pak Wakil Ketua, Pak, kami sudah sepakat dengan teman-teman di Perhubungan atas arahan Pak Menteri. Pengkajian ini memang kita akan segera dilaksanakan dan sudah dilaksanakan, Pak, dengan cara kita memanggil semua pihak pelan-pelan. Pak Ketua, kami juga sadar, Pak, kalau ini masuk ke sistem transportasi online membutuhkan ruang yang lama, Pak. Kalau kita pernah membuat KP atau KM, mungkin kita bisa lakukan sebagai dasar hukum sementara, Pak. Tentunya Pak Ketua berdasarkan hasil pengkajian yang memang kita akan percepat pengkajiannya dari berbagai aspek, Pak. Kami akan berjanji akan melaporkan ini Pak Menteri, dan tapi tim ini sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan dengan meminta aplikator, satu persatu aplikator sudah dipanggil, Pak, dari sisi dia. Kenapa dia 20%, kenapa ada yang berani 10% atau 8% atau 9%, Pak. Ini kan kita harus kaji satu persatu, Pak, semuanya agar kita mengambil keputusan yang benar-benar bijak dan win-win solution. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Andrian Natipulu, kenapa bisa berubah 20, 20, 20, 15? Mohon izin Pak Andrian dulu kalau tidak salah ada pernah diturunkan 15%, nanti Pak Dirjen tolong dilengkapi. Waktu itu pernah BBM naik, Pak. Sehingga waktu itu ada tuntutan untuk diturunkan 15%, Pak. Sempat berjalan Pak Andrian beberapa waktu yang lama. Tapi nggak lama kemudian ada permintaan dari aplikator untuk dicarikan solusi, Pak. Waktu itu diputuskan oleh Menko Parpes dan Menteri Perhubungan yang lama, Pak. Jadi 15 plus 5, Pak. Mungkin yang itu belum ada satu Pak, kejelasan yang belum tersosialisasikan kepada pihak pengemudi, Pak. Kalau yang lain yang saya tahu itu saja, Pak. Nanti akan kita coba mencari solusi-solusi yang tepat sesuai dengan harapan dari teman-teman dari Komisi 5. Selanjutnya Pak An, ada yang ingin menambahkan? Silakan Pak An. Ya, silakan. Cukup, Pak. Baik. Demikian tanggapan dari pemerintah, teman-teman. Masih ada yang mau ditanggapi dari Pak Dian, silakan. Ya, pimpinan begini. Waktu proklamasi dan undang-undang dasar dibuat tuh saya belum lahir, Pak. Tapi saya belajar untuk memahami kenapa isinya seperti itu. Ketika Pancasila lahir 1 Juni, saya belum lahir. Tapi saya belajar untuk tahu kenapa Pancasila seperti itu isinya. Jadi menurut saya kalau kita berbicara Indonesia tahun 2022 adalah Indonesia yang sama dengan tahun 2025, maka Bapak tidak punya alasan untuk mengatakan saya belum menjadi bagian dari kabinet saat permen itu dikeluarkan. Kalau itu menjadi alasan, artinya Bapak menyetujui bahwa Indonesia 2022 itu bukan Indonesia yang sama dengan Indonesia 2025. Sehingga tidak ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu adalah istilahnya pemerintahan sekarang harus ikut bertanggung jawab dan ikut memahami kenapa 2022 ada permen itu. Pemerintahan 2030 tidak bisa mengatakan itu bukan saya yang putuskan, Pak. Nah, menurut saya ini bukan pernyataan negarawan, tapi pernyataan politisi yang lebih baik seperti itu. Nah,
Bapak, kalau Bapak, tadi saya minta sederhana sebenarnya. Yuk paparkan dong, kenapa sih 15% plus 5? Kenapa tidak 20% plus 5? Kenapa tidak 30% plus 5? Kenapa tidak 10 plus 5? Kan ada pertimbangannya tuh. Nah, saya mau dengar itu. Tanpa berdalih, saat itu bukan saya Pak Adian. Nanti saya bisa bilang, saya tidak mau tahu tentang kemerdekaan dan proklamasi dan sebagainya, karena saya belum lahir. Saya tidak boleh lari seperti itu Pak. Nah, coba paparin aja biar kita sama-sama beradu data. Itu loh. Atau saya paparkan duluan, Bapak dengarkan. Terserah bagaimana pimpinan. Kalau boleh saya paparkan duluan, Bapak dengarkan boleh. Bapak paparkan duluan, saya dengarkan boleh. Bagaimana? Terima kasih pimpinan. Baik, yang lain bagaimana? Nanti dulu kita ke arah situ. Yang lain ada yang mau ditanggapi? Sebelum ke Pak Adian, nanti setelah ini ke Pak Adian, Bapak Ibu sekalian, ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa angkutan online ini ada banyak kementerian Pak yang terlibat. Sebetulnya Komisi 5 ini kita ini hanya mengatur angkutannya saja Pak. Misal, di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, motor itu boleh enggak jadi angkutan umum. Itu yang kita atur. Kemudian mobil itu kalau angkutan online boleh dikasih stiker enggak, pakai plat khusus apa tidak, selayaknya angkutan umum yang lain dan seterusnya. Sebenarnya itu yang kita atur Pak. Tapi karena ini belum diatur, jadi yang diatur sekarang ini sebetulnya hubungan ketenaga kerjaan ini Pak. Hubungan ketenaga kerjaan itu sebetulnya ada di Komisi 9, tidak di sini sebetulnya. Itu adanya di Komisi 9 Pak, yang mengatur hubungan kerja. Karena saya dapat informasi ini ada perjanjian kerja nih antara operator dengan aplikator ini sehingga mereka bisa mendapatkan boleh mendapat orderan. Kalau saya salah tolong saya diberi penjelasan Pak. Mungkin sebelum ke Pak Adian, Pak Wamen, apakah betul ada perjanjian? Bapak pernah lihat perjanjian antara aplikator dengan pengemudi? Mohon izin Pak Ketua Komisi 5, pada saat 2015 kami sedang menjabat sebagai Direktur Intel Polda Metro Pak. Waktu itu kami diperintahkan oleh Kapolda yang zaman itu dipegang oleh Pak Tito Karnavian Pak. Kami diperintahkan untuk mengawal dan mengawasi proses pendaftaran Pak. Pada saat proses pendaftaran di Senayan itu Pak, ada satu lembar dokumen Pak yang ditantangani Pak. Dan itu sifatnya sama dengan perjanjian kerja. Mereka begitu oke, mereka akan masuk line Pak yang ada Pak. Ada, mereka antar kedua belah pihak ada Pak, karena itu dasar mereka untuk berinteraksi Pak. Baik, cukup Pak. Nah saya cuma ingin menyampaikan, di sinilah Pak Keruetan, saya ini kan, kami kemarin teman-teman pimpinan ya, Pak Robert kalau saya salah tolong saya dikoreksi, kita sudah ketemu dengan Wakil Ketua Pak. DPR yang membidangi Komisi 5 Pak San Mustafa kemarin ya, saya lengkap kami pimpinan ya. Pak Robert, kemudian Pak Iwan, kemudian Pak Ridwan Bayi dan seterusnya, bicara soal ini. Karena ketika kami bicara soal hubungan kerja, ini sebetulnya sudah berbicara soal urusannya Komisi 9. Itu kemarin kami bahas di sana juga, supaya kita di 5 ini juga memahami soal ini gitu loh Pak. Ya, di kita ini kan dibatasi oleh ruang lingkup masing-masing kita. Sebetulnya di 5 ini, kita bicaranya boleh enggak motor jadi angkutan? Kalau boleh, bagaimana motor ini safety jadi angkutan umum? Mobil kalau jadi angkutan umum harus diadakan rem cek nggak? Supaya rem ceknya berapa kali sebulan, berapa kali setahun, supaya ini aman digunakan. Si pengemudi, syarat-syarat jadi pengemudi angkutan online seperti apa? Sehat walafiat, sehat jasmani rohani, punya kecakapan mengemudi dan seterusnya. Sebetulnya domain Komisi 5 itu di situ sebetulnya Pak. Tidak pada mengatur aplikasi, tidak mengatur hubungan kerja kita. Ya, tapi oleh karena pemerintah sendiri waktu itu melalui KP, Keputusan Menteri 118 dan Permen Peraturan Menteri 1001 sudah menentukan angka potongan di sana. Jadi barang ini dari awal itu sudah terjadi dispute Pak Wamen. Siap. Tuh loh, harusnya itu ada di Komisi 9 sana yang mengaturnya antara hubungan kerja Pak. Kalau ada perjanjian kerja. Maka saya tanya tadi, Pak kalau saya tuh Pak Suntana, saya punya prinsip Pak. Tadi Pak Adian tuh ada idiom, saya juga ada idiom soal hukum Pak. Biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Ya,
Dan masalah tidak akan pernah selesai kalau tidak ada kejujuran di sana. Karena kita sedang berbohong, Pak. Kalau kita sedang berbohong, kita membuat kebohongan berikutnya dari masalah itu sendiri. Oleh karenanya, karena begitu ruwet barang ini, ruwet tidak diikat oleh aturan yang kuat lagi, Pak. Belum ada undang-undangnya. Sebelum ke Pak Adian, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Suntana. Ini kan senior nih. Walaupun Bapak Wamen hari ini ya, Bapak ini kan orang tua bagi kita di sini ya. Kita ini Bapak ini orang tua, jabatan di polisi juga sudah bintang 3 baru pensiun ya. Dan mendalami soal ini bahkan ketika masih di Polda Metro Jaya, Pak. Saya rasa ini harus diselesaikan betul-betul secara komprehensif, Pak. Maka tadi saya minta, Bapak percayalah, di Republik ini, Pak, kalau cantelannya belum jelas, semua bisa berpendapat. Ini soal. Tanya sama saya, sudut pandang saya yang saya pakai. Tanya Pak Robert, sudut pandang Pak Robert yang dipakai. Tanya aplikator, sudut pandang dia yang dipakai. Tanya pengemudi, sudut pandang dia yang dipakai. Karena undang-undangnya belum ada. Yang ada baru Kepmen, Permen. Bernegara, Kepmen dan Permen inilah yang kita harus laksanakan, Pak. Saya berpendapat, Pak, karena ada Kepmen dan Permen yang ada, harusnya Kepmen dan Permennya aja laksanakan dengan benar dulu. Pertanyaan saya, apakah Kepmen dan Permen ini sudah dilaksanakan dengan benar apa belum? Itu tugas pemerintah, Pak, melakukan pengawasan. Kami ingin mengatakan, Pak Adian pernah sampaikan di sini, Pak, ada temuan dari kawan-kawan, bla 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 bla, tidak sesuai dengan Kepmen dan Permen. Kalau memang itu benar adanya, itu domainnya pemerintah, Pak, untuk memperbaiki, mengingatkan, dan seterusnya. Jadi, saya rasa rapat hari ini, Pak, pasti kita diskusinya begini terus, Pak. Nanti kepada siapa berpendapat begini, kepada siapa berpendapat begini, kita boleh tidak ngambil keputusan. Keputusan kita masih tetap harus berpijak kepada Permen dan Kepmen yang ada, Pak. Kalau tidak, bertentangan dengan aturan yang ada, karena belum ada aturan yang baru. Apalagi Kepmen dan Permen itu domainnya pemerintah, Pak, kecuali Kepres, PP dan seterusnya, kita berdebat di sini, apalagi undang-undang. Jadi, saya mendalami, Pak, saya soal ini. Ya, ini kan terjadi beda pendapat, Pak, dari penyajian data-data. Gitu? Jadi data diterima, kan teman-teman ini seperti Pak Edi Purwanto misalnya, pernah naik Gojek, dipotong sekian, dikasih sekian, ini sekian, potongannya sekian, ini sekian, lalu dihitung-hitung, lalu seperti ini. Nanti si A, si B berpendapat begitu lagi. Nanti menurut aplikator, potongannya ini, berdasarkan ini, tidak menyimpang dari Permen 1001, tidak menyimpang dari KP 118. Jadi berdebat kita di situ. Hakimnya siapa? Pemerintah, Pak. Pemerintah itu laksanakan aturan ketentuan yang berlaku. Kemudian karena irama dari angkutan online ini sangat luas sekali, Pak. Dulu kita bicaranya ngangkut orang, sekarang bicara ngantar barang, Pak. Ngantar makanan, ngantar ini, ngantar itu, semuanya lah. Semua sudah masuk ke sana seperti yang disampaikan, ada 25 juta UMKM yang terlibat dalam urusan ini. Maka saya berpesan juga, kita ada istilah orang tua bilang, Pak, seperti mencabut rambut di atas tepung, kata orang bilang. Itu orang bijak, Pak. Jadi kalau kita nyabut rambut di atas tepung itu, Pak, rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berhamburan kemana-mana. Ini baru bijak orangnya. Dalam arti kata, menyelesaikan persoalan ini harus baik bagi semua pihak. Kalau aplikatornya bangkrut, operator juga, pengemudi juga ada kerjaan. Tolong. Kalau aplikator ngambil untung terlalu banyak, ada rasa ketidakadilan. Negara harus hadir. Maka saya bilang tadi, harus ada saling rela, saling jujur, dan seterusnya. Nah, lemahnya hari ini, Pak, kami dari DPR, karena ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu, kami panggil Menteri, laksanakan saja 118 dengan 1001. Karena itu aturan yang ada. Di luar daripada itu, semau lu. Nggak bisa dong. Nggak bisa semau saya.
semau negara. Negara sudah mengeluarkan aturan KP 118 dan Kepmen dan Permen atau Kepmen 1001. Penegasannya ke situ saja, Pak Menteri. Selanjutnya saya silahkan Pak Adian. Bisa minta ditampilkan? Sambil menunggu begini, saya ingin mempertajam yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan tadi, bahwa begini, ini juga perlu Bapak Dirjen Hubungan Darat ya, ralat pernyataannya, karena aplikator tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan kerbau punya susu, sapi punya nama. Itu loh, aplikator tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, ojek itu sudah ada dari tahun 60-70. Buka saja sejarah ojek. Oke, jadi ojek tidak tiba-tiba lahir karena adanya aplikator. Menurut saya, maaf Pak Wamen, maaf Pak Dirjen, pernyataan Bapak sesat, manipulatif, dan membuat kemudian orang salah sangka seolah-olah aplikator itu pahlawan. Bukan, dia pebisnis, bukan pahlawan. Kalau dikatakan aplikator menciptakan lapangan kerja atau membuka lapangan kerja, itu kepahlawanan palsu. Di Jakarta ada 31.800 RT. Kalau satu RT punya masyarakat yang bekerja sebagai ojek, minimal 310.000 ojek di Jakarta. Lalu datanglah aplikator, dia menginjeksi itu dengan aplikasi. Pekerjaannya sudah ada, betul yang Pak Wakil Ketua katakan sudah ada. Begitu juga dan merchant-merchant mereka sudah ada. Itu loh. Begitu ya Pak Dirjen ya, biar kita tidak memanipulasi kesadaran rakyat. Biar saya tidak menganggap, wah saya sedang dikerjain sama Pak Dirjen dengan informasi yang tidak benar gitu loh. Itu penting menurut saya biar kita bisa duduk pada objektivitas. Oke. Sekarang saya mau tanya ini, kalau diizinkan pimpinan bisa langsung interaktif tidak? Misalnya begini, saya tanya begini. Biaya jasa aplikasi itu diatur tidak di Permen? Bisa nggak langsung dijawab? Silakan Pak, silakan. Ya. Yang diatur itu biaya sewa, Pak. Iya. Sewa Di sini aplikasi. yang biaya sewa yang mana Pak? Itu kami di sini dalam KP 1001 biaya sewa aplikasi itu tidak lebih dari 15%. Iya. Itu inti isi KP 1001. Itu biaya sewa aplikasi konsumen maupun driver dong. Berarti dari driver, Pak. Dari driver dan konsumen. Karena aplikasi yang dipakai satu. Dalam Kepmen itu pemaknaannya, enggak, biar kita sama persepsinya. Biaya sewa jasa aplikasi itu, karena semua uangnya dari konsumen loh. Itu adalah untuk konsumen dan driver. Betul itu Pak Dirjen? Yang menyewa aplikasi itu dari mitra, Pak. Dari driver, maksud Bapak begitu? Oke, kalau begitu biaya jasa aplikasi yang 2.000 tuh siapa yang bayar? Oh, ini bukan yang Ini yang bayar semua konsumen ini. Ya, hanya konsumen, hanya bagiannya mungkin ya yang Nggak, biar jelas pembagiannya. Biaya perjalanan itu dibayarkan konsumen 13.000 pada driver, dari situlah dipotong 20%, betul tidak? Pakai ini Pak, pakai halo-halo apa nih? Ya. Ya, betul tidak? Jadi 20% itu dari tarif dasar, Pak. Ya, tarif dasar itu penjelmaannya di sini yang mana? Biaya perjalanan kan? Ada yang bisa bantu? Coba Pak, ini detail. Ini kita ngambil contoh nih. Iya. Maksudnya begini Pak, maksud saya begini. Ini kan ada contoh. Ini seperti ini ya, betul ya? Pak Adian, mungkin Iya. Pak Adian tahan dulu. Iya. Tahan sebentar. Ini kan pemerintah pasti ngawasi nih. Masa pemerintah enggak tahu?
seperti ini kah Pak? Saya minta pemerintah yang jawab nih. Ini kita bicara ini dulu nih. Jangan kita berdebatkan data yang nanti pemerintah challenge pula. Betul nggak dari pemerintah? Seperti ini kah struk pembayaran nih? Betul nggak nih? Ayo, saya minta dijawab coba dari pemerintah. Betulkah struknya seperti ini kah? Ini namanya struk Pak. Bukan struk nggak bisa jalan ya. Ini struk pembayaran maksud saya. Betul. Dari Dirjen Darat mana? Struk pembayaran begini kan Pak yang diterima? Izin Pak. Ya silakan Bu. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya ini kan struk yang dibayarkan dari pengguna jasa Pak. Ini sebenarnya. Ya, jadi betul. kalau biaya perjalanan 13.000 kemudian biaya jasa aplikasi. Nah untuk yang biaya perjalanan 13.000 itu kalau salah ini yang dipotong 20% ya Mas Bram ya? Yang dipotong 20% itu yang 13.000 itu Pak. Oke. Ya Pak Dian udah nyambung? Ya. Artinya ini betul Pak Wamen ya, biar sama nih. Ya. Yang dipotong dari 20% itu adalah biaya perjalanan. Itulah tarif atas dan tarif bawah per kilometer sekian ribu rupiah. Betul Pak Wamen? Betul Pak Dirjen? Betul ya? Biar ada suaranya. Betul Pak Dirjen ya? Ya, oke. Pertanyaan saya kedua, biaya jasa aplikasi yang 2.000 itu siapa yang bayar? Apa Pak? Biaya jasa aplikasi yang 2.000 rupiah itu siapa yang bayar? Dari konsumen Pak. Oke. Dasar hukumnya apa? Nah ini yang kalau nggak salah nggak diatur ya Mas Bram? Nggak diatur kan? Ada tidak dasar hukumnya? Nah ini tidak diatur ini. Nggak diatur Pak. Tidak diatur. Artinya 2.000 rupiah ini tidak ada dasar hukum. Betul? Ya nggak diatur. Artinya bahwa sepakat nggak ini kita coret? Kenapa? 2.000 rupiah dikali 3,1 juta driver itu 6 miliar per hari. Dari ini saja. Ini kan kalau yang di top up kan juga ada. Ini tidak punya dasar hukum. Bapak Wamen yang terhormat dan Pak Dirjen yang terhormat, sebagai bagian dari negara kita mau menegakkan hukum seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan tadi. Kalaupun besok langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Oke, ini tidak ada dasar hukumnya. Baik Pak Adian, saya pikir ini sudah lebih dari cukup. Kalau saya melihat satu lembar struk ini Pak, ini kan di depan saya ini Pak Komjen Pol Purnawirawan dan Irjen Pol Purnawirawan berdua ini, kalau menginvestigasi satu lembar ini bukanlah perkara yang rumit Pak. Pimpinan izin Ya, Pak An, interupsi. ya. Sedikit lagi. Ya, Biaya perjalanan aman itu dipungut dari mana? Dan untuk apa? Ibu bisa jawab? Diatur di kita itu Pak, itu hanya 15 plus 5 itu Pak. Iya. Nah kemudian kita juga tidak mengatur tentang yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita belanja itu kan juga ada biaya jasa, itu kan juga kita nggak mengatur di situ Pak. Ya, sebentar Bu. Saya cuma nanya, biaya perjalanan ini maksudnya apa ya? Boleh saya bantu? Biaya perjalanan aman Pak. Iya. Itu sepertinya kayak yang promo-promo yang ditawarkan Bukan. mereka seperti itu. Biaya perjalanan aman itu adalah asuransi Pak Wamen. Oke, pertanyaan saya sebagai mantan dari kepolisian Pak Wamen, izin, apakah waktu kita bikin SIM sudah bayar asuransi? Apakah waktu kita bikin STNK sudah bayar asuransi? Kenapa harus bayar lagi asuransi? 1.000 rupiah dikali 3,1 juta rupiah per transaksi, paling tidak 3 miliar tambah 6 miliar, 9 miliar biaya tidak resminya per hari, dengan asumsi setiap driver cuma ambil satu trip satu hari. Oke, sudah selesai belum? Diskon voucher, inilah yang disebut sebagai, ini sudah ganti nih ya, coba balik yang tadi. ya masih. Bukan, tadi ini dari Pena Ya, angkanya 98. beda dari 13, mana? Ya, beda yang tadi. 13, mana yang 13? Ah, ini. Oke. Diskon voucher, pimpinan maaf, Pak Wamen maaf. Ini yang mereka sebut promo.
Betul Ibu? Betul Bapak? Promo ini mereka potong dari 20% atau mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi? Promo ini mereka potong dari biaya akal-akalan tanpa dasar hukum tadi. Promonya berapa? 3.000. Biaya aplikasi berapa? 2.000. Perjalanan aman berapa? 1.000. Itulah yang jadi promo mereka. Maaf Pak Wamen, izin pimpinan saya teruskan sedikit. Ganti yang tadi. Oke. Biaya perjalanan 81.000, betul? Dari situlah 20% dipotong. Tapi ada biaya jasa aplikasi berapa? 10.000 rupiah. Tadi motor 2.000, ini mobil 10.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Tidak ada. Satu trip mobil 10.000 rupiah, 6.000 rupiah, 9.000 rupiah, berbeda-beda tuh. Oke. Ada biaya lokasi 18.000 rupiah. Ini dasar hukumnya apa? Ada yang bisa jawab Pak? Ibu? Dasar hukum biaya lokasi 18.000 rupiah ini apa? Boleh saya bantu? Karena ini menjemputnya ke bandara. Menjemput ke bandara dapat bayar 18.000. Uangnya ke bandara atau ke aplikator? Tidak ada yang tahu. Oke, dasar hukumnya apa? Juga tidak ada. Jadi ada kalau mobil ada 10.000 rupiah tambah 18.000 rupiah tambah perjalanan aman 1.000 rupiah, ada paling tidak di data ini 29.000 rupiah dipungut dari driver dan konsumen tanpa dasar hukum apapun. Kalau kita katakan pungli adalah segala sesuatu yang dipungut dari rakyat tanpa dasar hukum, bisa nggak kita sebut pungli? Bisa tidak kita sebut pungli? Dan kalau kita bisa sebut pungli, bagaimana kalau saya katakan negara bertahun-tahun membiarkan pungli bertriliun-triliun rupiah terjadi di depan mata kita? Sudah selesai? Izin sebentar lagi pimpinan. Ada diskon voucher? Ini promo? Berapa diskon vouchernya? 12.000. Dari mana didapatkan? 10.000 tambah 1.000 rupiah. Ditambah 10.000 lagi diambil entah dari angka yang mana. Ya. Dia tidak pernah bayar promo, Pak Wamen, Pak Dirjen. Nggak ada promo yang dipotong dari 20%. Dia ambil dari angka-angka lain, lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please, Pak Wamen. Ini ada suaranya? Coba, bisa ada suaranya? Tampilkan suaranya bisa? Ambilkan yang satu video. Satu lagi. Ada video lain. Ya, Pak, besarkan suaranya. Itu kan suaranya mati tuh. Coba dihidupkan. Kita dengar sama-sama, Pak. Betapa jahat. Bayar 19. Dari awal, tolong dari awal. Ongkosnya 5.000. coba Pak, ada tulisannya Pak. Padahal saya, mana sih Pak? Itu di bawah pendapatan. Silau ya, pendapatnya cuma 5.000. Iya. Padahal saya bayar 19.200. Kasihan betul Bapak. Ini ya Pak, lihat tuh. Saya bayar 19.200. Bapak dapat 5.000. Ya ampun, jahat banget. Baik, saya rasa cukup Pak Dit, sudah menjelaskan semuanya. Saya jelaskan ini apa. Ini adalah tarif hemat. Tarif hemat itu begini Pak Wamen. Kalau saya driver, maaf saya agak terganggu Pak. Kalau saya driver, untuk bisa ikut tarif hemat saya harus bayar 20.000 rupiah per hari. Kalau saya bayar 20.000 rupiah per hari, saya ikut serta dalam program tarif hemat mereka. Berapa saya dibayar?
Setiap kali antar barang Rp5.000. Berapa aplikator terima? 19.200. Berapa yang mereka potong? 14.200 ke jam. Oke. Itu tarif hemat paket goceng. Orang supir driver bilang aceng. Aplikasi goceng. Satu barang Rp5.000. Tapi kalau double order, barang kedua tidak 5.000. 2.500. Sangat biadab. Barang pertama 5.000, lalu ditelepon lagi dia, kamu ambil lagi barang kedua ya. Barang keduanya 2.500 Pak Wamen. Tolong, ini bukan untuk Adian, ini bukan untuk Pak Lazarus, ini bukan untuk kita di DPR, ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi-bagi proyek, bukan. Ini 20 juta jiwa di sana. Bergantung pada ketokan kita di sini. 48 orang di sini. Palunya menentukan nasib 20 juta orang di sana. Ayo kita ketok dengan berani. Terima kasih pimpinan. Baik, saya rasa cukup ya, sudah cukup jelas. Saya rasa pemerintah pasti punya data lah. Ini sederhana kali kok Pak. Dan maksud saya, siapapun kita di ruangan ini bisa mendapatkan apa yang data di